Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep siklus persediaan dan pergudangan. Jadi siklus persediaan dan pergudangan itu bersifat unik karena hubungannya erat dengan transaksi lain, mulai dari siklus persediaan dan pergudangan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan itu berakhir dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Adapun fungsi dari siklus persediaan dan pergudangan, yang pertama adalah proses pesanan pembelian, yang kedua menerima bahan baku dan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas. Departemen penerima menyiapkan laporan, kemudian bahan dikirim ke gudang dan salinan dokumen penerimaan atau barang itu dikirim ke bagian pembelian, gudang, dan bagian pembayaran. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Ketika departemen lain membutuhkan bahan baku untuk produksi, personel mengajukan permintaan bahan baku, perintah kerja atau dokumen serupa untuk pemberitahuan yang disetujui dengan benar yang menunjukkan jenis jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui bekas induk persediaan, perpektual, dan mencatat transfer dari bahan baku ke akun persediaan dalam proses. 4. Memproses barang persediaan dengan menentukan barang jadi dan jumlah yang akan diproduksi. Yang kelima, simpan barang jadi. Setelah barang yang selesai diproduksi, kemudian menyimpan dan diletakkan dalam ke gudang. Yang terakhir yaitu kirim barang jadi. Selanjutnya ada bagian audit persediaan. Untuk yang bagian pertama ada perolehan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk siklus yang berkaitan dengan bagian ini ada akuisisi dan pembayaran untuk perolehan bahan baku, lalu ada penggajian dan personalia untuk biaya tenaga kerja yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Bagian kedua ada penyimpanan bahan baku yang sudah kita beli di awal tadi di tempat penyimpanan atau gudang. Siklus yang berkaitan dengan bagian ini adalah persediaan dan pergudangan. Untuk pengiriman barang dan pencatatan biaya itu masuk pada bagian yang ketiga. Ada siklus yang berkaitan juga penjualan dan pengumpulan. Lalu bagian yang keempat ada mengamati persediaan secara fisik. Jadi auditor itu mengamati persediaan atau pergudangan yang akan dicek. Selanjutnya yang kelima ada harga dan kompilasi persediaan. Siklus yang berkaitan dengan bagian ini adalah persediaan dan pergudangan. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya itu pengendalian yang terkait dengan proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan pelacakan biaya terkait sejak bahan baku diminta hingga penyelesaian produknya yang diproduksi dan pemindahannya ke penyimpanan gudang. Nah, pada pengendalian akuntansi biaya ini ada dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama pengendalian fisik atas bahan baku, barang, terus persediaan barang jadi. Yang kedua itu kontrol atas biaya terkait. Nah, dalam pengendalian akuntansi biaya ini, auditor harus memahami 4 aspek penting. Yang pertama itu kontrol fisik atas persediaan. Nah, pengujian kontrol fisik ini auditor akan melakukan kontrol fisik atas bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi terbatas pada observasi dan penyelidikan. Auditor memeriksa area penyimpanan bahan baku untuk menentukan apakah inventaris dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan. Nah, aspek yang kedua ada dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor melakukan kontrol bahwa pemindahan yang tercatat itu benar-benar ada. Semua pemindahan yang sebenarnya harus tercatat, termasuk jumlah, deskripsi, dan tanggal. Semua pemindahan yang tercatat itu harus akurat. Yang ketiga ada aspek file induk persediaan perpetual. Nah, ini auditor menguji arsip induk persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam arsip induk. Nah, aspek yang terakhir untuk auditor ini aspek catatan biaya per unit. Auditor melakukan pengujian pada data biaya
untuk data biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Karena data biaya tersebut sangat penting untuk persediaan bahan baku, pekerjaan yang sedang berlangsung, dan barang jadi yang dinyatakan itu harus dinyatakan secara wajar. Selanjutnya mengenai prosedur analitis. Prosedur analitis ini penting dalam mengaudit persediaan dan juga pergudangan. Salah satu contoh dari prosedur analitis adalah terkait dengan membandingkan margin kotor dengan tahun sebelumnya, yang mana kemungkinan salah saji dari membandingkan margin kotor yaitu salah pencatatan mengenai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Selanjutnya, pengamatan fisik persediaan. Dalam pengamatan fisik persediaan, audit harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaan, yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien, dan yang ketiga, melakukan penyelidikan kepada personel klien tentang prosedur penghitungan mereka, lalu yang terakhir adalah melakukan pengujian mandiri terhadap hitungan fisik. Kontrol atas hitungan fisik, auditor perlu memahami pengendalian penghitungan persediaan fisik klien sebelum penghitungan persediaan dimulai. Lalu yang kedua ada keputusan audit, yang dimana keputusan audit ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada waktu. Waktu ini memutuskan apakah hitungan fisik ini dapat diambil sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan perpetual. Yang ketiga terkait dengan ukuran sampel, jumlah item persediaan yang harus dihitung oleh auditor sulit untuk ditentukan karena auditor berkonsentrasi pada pengamatan prosedur klien daripada memilih item untuk pengujian. Yang ketiga ada pemilihan item, yang dimana mengamati perhitungan item yang paling signifikan, menanyakan item yang kemungkinan sudah usang atau rusak, dan didiskusikan dengan manajemen tentang alasan untuk mengecualikan item material apapun. Oke, selanjutnya yaitu audit harga dan kompilasi. Auditor harus memverifikasi bahwa jumlah fisik atau jumlah catatan perpetual diberi harga dan dikompilasi dengan benar. Pengujian harga inventaris mencakup semua pengujian harga satuan klien untuk menentukan apakah harga tersebut benar. Pengujian kompilasi inventaris mencakup pengujian ringkasan klien atas jumlah inventaris, menghitung ulang harga dikalikan jumlah, mencatat ringkasan inventaris, dan juga menelusuri total ke buku besar. Kontrol internal yang memadai seputar pelacakan biaya unit yang terintegrasi dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya memberikan jaminan bahwa klien menggunakan biaya yang wajar untuk menilai persediaan akhir. Catatan biaya standar yang menunjukkan variasi dalam biaya material, tenaga kerja, dan overhead berguna untuk mengevaluasi kewajaran catatan produksi jika manajemen memiliki prosedur untuk menjaga standar tetap mutakhir untuk perubahan dalam proses dan biaya produksi. Manajemen juga harus memiliki seseorang yang independen dari departemen yang bertanggung jawab untuk menentukan tinjauan kewajarannya. Untuk mencegah penyertaan atau pernyataan yang berlebihan terhadap klien persediaan usang, klien harus memiliki tujuan formal dan pelaporan atas barang-barang persediaan usang yang bergerak lambat, rusak, dan pernyataan yang berlebihan. Tinjauan tersebut harus dilakukan oleh karyawan yang berpengetahuan luas, serta meninjau berkas induk persediaan perpetual untuk perputaran persediaan dan mengadakan diskusi dengan personel teknik atau produksi. Pengamatan fisik merupakan sumber utama informasi pisah batas untuk penjualan dan pembelian. Pengujian catatan akuntansi untuk pisah batas dilakukan sebagai bagian dari penjualan atau siklus penjualan dan penagihan, serta akuisisi atau siklus akuisisi dan pembayaran, dan juga auditor dapat menerapkan tujuan tersebut dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka acuan, termasuk deskripsi kuantitas harga saham dan nilai tambah dari setiap item inventaris. Kesimpulannya, dalam audit harga dan kompilasi dilakukan dengan cara yang pertama yaitu harga dan kontrol kompilasi, harga dan kompilasi prosedur, yang ketiga penilaian persediaan, selanjutnya penetapan harga persediaan yang dibeli, kemudian penetapan harga persediaan barang jadi, dan yang terakhir yaitu penetapan biaya atau pasar.
Selanjutnya terkait integrasi tes, di mana untuk integrasi tes itu ada beberapa. Yang pertama terkait pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, di mana ketika auditor memverifikasi akuisisi inventaris sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, mereka juga memperoleh bukti tentang keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang mana dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Selanjutnya terkait pengujian siklus penggajian dan personalia, yaitu dalam kebanyakan kasus catatan akuntansi biaya untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Selanjutnya terkait pengujian siklus penjualan dan penagihan, di mana sebagian besar audit dan dalam penyimpangan barang jasa, barang jadi, serta pengiriman dan pencatatan penjualan dilakukan saat siklus penjualan dan penggajian diuji. Selanjutnya terkait pengujian akuntansi biaya, yang mana dimaksudkan untuk memverifikasi pengendaliannya yang mempengaruhi persediaan yang tidak diverifikasi oleh auditor sebagai bagian dari pengujian dalam 3 siklus sebelumnya. Yang terakhir terkait persediaan fisik, penetapan harga, dan penyusunan, yaitu sama pentingnya dalam audit persediaan karena pernyataan yang salah dalam salah satu aktivitas akan mengakibatkan persediaan harga pokok penjualan yang salah dinyatakan. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Kami mengambil kasus Metro West Midland yang bermitra dengan RGIS untuk menyelesaikan proyek inventaris kode produk gudang menggunakan RGIS Vision dan menyediakan hal-hal berikut. Untuk yang pertama, menjadwalkan tim berpengalaman yang terdiri dari 5 auditor RGIS dan seorang manajer area untuk durasi proyek. Yang kedua, karena sebelumnya pelanggar hanya menggunakan proses inventaris berbasis kertas, RGIS memperkenalkan mereka pada alat pemindaian baru kami yang revolusioner, RGIS Vision. Yang ketiga, RGIS menyiapkan pengujian untuk memindai kode komponen dengan kamera canggih dan bekerja dengan file stok mereka untuk membuat proses pemeriksaan sederhana untuk setiap varian. Yang terakhir, karena lokasi tempat sampah pelanggar memiliki nama yang sulit, solusi RGIS adalah menggunakan laporan varians berdasarkan tentang RGIS yang digunakan. Rentang dicocokkan dengan lokasi tempat sampah sehingga pelanggar masih dapat merujuk ke produk apapun yang di lokasi tersebut. Untuk hasilnya, Metro West Midland menemukan bahwa dengan melakukan outsourcing proyek inventaris kode produk gudang ke RGIS, hal berikut tercapai. Yang pertama, secara akurat menghitung lebih dari 45.000 item stok dan kurang dari 2.000 SKU. Laporan RGIS Vision memberikan hasil yang menunjukkan keakuratan kepada pelanggan varians yang merupakan penghemat waktu yang sangat besar bagi mereka. Lalu, perangkat lunak pengenalan kode bagian kami yang akurat, RGIS Vision, memungkinkan kami untuk memverifikasi seiring dengan kemajuan kami dan kemudian mengembalikan berkas dengan setiap baris yang tidak menunjukkan perbedaan kembali ke pelanggan. Dan hasil akhir, pelanggan hanya memiliki 300 basis yang memerlukan perubahan manual pada sistem yang merupakan penghemat waktu besar bagi mereka. Selanjutnya, pelanggan menemukan seluruh proses perpindahan dan dari staf internal ke perusahaan profesional, meningkatkan akurasi pada hitungan pertama dan efisiensi untuk menyelesaikan hitungan dalam jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya, manfaat penggunaan RGIS Vision sangat jelas bagi pelanggan karena kami dapat melacak varian seiring kemajuan kami, yang pada gilirannya sangat mengurangi waktu input data mereka setelah perhitungan.